Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine and keep spirit. Oke, anak-anak semuanya, hari ini untuk pembelajaran tematiknya sudah masuk ke tema 7, indahnya keragaman negeriku. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas adalah pengertian teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, contoh teks non-fiksi, dan cara mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi. Dan alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Kemudian siapkan juga buku modulnya ya. Buku modul halaman 44. Dan simak videonya dengan baik sampai tuntas ya. Oke, kita mulai. Pengertian dan ciri-ciri teks non-fiksi ya. Karena teks dalam bahasa Indonesia itu ada beberapa ya. Ada teks non-fiksi, ada teks fiksi ya. Kalau nggak salah teks fiksi itu sudah kita bahas sebelumnya, ada ya. Nah, sekarang teks non-fiksi adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang nyata ya, berdasarkan kenyataan, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Nah, itu adalah teks non-fiksi. Kemudian ciri-ciri dari teks non-fiksi. Yang pertama, berisi tentang fakta ya, atau kenyataan yang dapat dibuktikan dengan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian yang kedua, tulisan-tulisannya berbentuk tulisan ilmiah, kemudian analisis hasil penelitian, dan juga mengandung informasi ya, ada informasi yang disajikan dalam teksnya. Kemudian yang ketiga, dapat menambah wawasan atau pengetahuan pembacanya. Kemudian gaya bahasanya bersifat denotatif atau bermakna sebenarnya ya, dan tidak bermakna ganda ya. Kalau cerita-cerita fiksi seperti cerpen, novel itu sifatnya itu konotatif dan banyak sekali makna-makna yang memerlukan penafsiran lagi ya, memerlukan mencari lagi makna-maknanya ya. Kalau yang non-fiksi itu bersifat denotatif. Denotatif itu bermakna sebenarnya dan tidak bermakna ganda. Sekarang ada contoh-contoh teks non-fiksi. Nah, berdasarkan isinya dan informasi yang ada di dalamnya, berikut ada beberapa contoh teks non-fiksi. Yang pertama ada buku ilmiah. Buku ilmiah adalah karya tulis ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian, suatu keilmuan yang merangkum hasil penelitian-penelitian baru. Ini biasanya ada dalam sains ya, kemudian ada ilmu-ilmu yang lain ya, ilmu sosial ya, kemudian ilmu tentang bumi ya, tentang geografi ya. Nah, biasanya itu ditulis dalam bentuk karya tulis ilmiah. Nah, itu masuk ke dalam teks non-fiksi. Yang kedua, ada biografi. Biografi itu merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah hidup seseorang dan berbagai keterangan lainnya. Contohnya, misalkan biografi tentang Raden Ajeng Kartini. Disebutkan dulu namanya, tanggal lahirnya kapan dan di mana, meninggalnya di mana ya. Kalian juga bisa membuat biografi dengan cara bagaimana? Tuliskan namanya, tempat tanggal lahirnya, kemudian sekolahnya di mana aja ya, hobinya apa aja ya, kemudian keahlian yang dimilikinya apa aja, itu bisa masuk ke dalam biografi ya. Fiksi lainnya adalah teks berita. Kalian pasti tidak asing lagi dengan kata berita ya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian ya, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Contohnya, mobil tangki meledak atau mobil tangki meledak ya. 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak, misalkan itu ya. Nah, ini adalah contoh teks berita. Atau misalkan ada di televisi
ya berita. Nah, itu juga termasuk ke dalam teks non fiksi, atau nemu dalam majalah, koran ya. Bisa menemukan, atau di internet sekarang berita banyak ya. Berita dalam media elektronik atau media cetak ya, itu adalah termasuk ke dalam teks non fiksi. Jadi teks non fiksi itu ada 3 contoh-contohnya. Yang pertama tadi bentuk buku ilmiah atau karya tulis ilmiah yang berisi tentang ilmu-ilmu kekinian ya, yang berdasarkan dari analisis ya atau penelitian. Yang kedua tadi ada biografi yang berisi tentang kisah hidup atau keterangan-keterangan lainnya tentang seseorang. Kemudian yang ketiga ada teks berita, yaitu yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai suatu yang terjadi atau yang sedang terjadi. Kemudian cara mengidentifikasi informasi penting. Nah, karena tadi dalam ciri-ciri teks non fiksi itu ada mengandung informasi ya. Jadi dalam teks non fiksi itu ada informasinya yang memberikan kita pengetahuan ya. Informasi penting tersebut memberi kita sebuah wawasan atau pengetahuan. Yang pertama, caranya itu adalah membaca teks dengan seksama ya, dan memahami makna setiap kalimatnya pada teks tersebut. Kita bisa membacanya 2 kali sampai 3 kali agar lebih paham. Kemudian mencari kalimat utamanya. Nah, ini ya, cari kalimat utamanya bisa di awal, bisa di akhir, atau bisa campuran ya, di awal dan di akhir. Kemudian menentukan ide pokoknya atau gagasan pokok dari teks. Ya, ide pokok itu adalah sama dengan gagasan pokok dari teks tersebut yang menjadi dasar dari teks tersebut ya. Kita bisa menandai kalimat yang mengandung kata kuncinya. Kemudian kita bisa menggunakan kata tanya ya. Kata tanya itu ada apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana, untuk mencari tahu informasi penting dan kita juga ingin lebih tahu gitu. Makanya kita membuat pertanyaan contohnya misalkan kita ingin mengetahui tentang kapan sih biasanya hujan di Indonesia itu terjadi. Nah, kita bisa cari tahu di teks berita atau teks dari penelitian ya, dari teks karya tulis ilmiah. Di sini Miss Atik akan memberikan sebuah teks, ada di buku juga. Alami cuaca ekstrim, banjir bandang berpotensi terjang Jakarta di panduan. Ini panduan menghadapi banjir dari BPBD. Nah, di sini ada teksnya. Ini merupakan teks berita ya, jenis teks berita. Nah, di sini kenapa ini masuk ke dalam teks non fiksi? Karena di sini ada beberapa ciri-cirinya tadi. Ya, ciri-cirinya itu yang pertama tadi berdasarkan fakta yang dibuktikan dengan adanya daftar daerah di sini. Ya, daftar daerah di sini yang akan dilanda banjir. Ada Jawa, Bali, ya, kemudian Maluku, Sulawesi. Ini fakta. Daerah ini ada, benar-benar nyata ada di Indonesia, ya. Kemudian fakta kedua, waktu dan tanggalnya. Ya, fakta kedua dibuktikan dengan adanya waktu dan tanggal. Di sini cuaca ekstrim dikabarkan akan berlangsung mulai 28 Januari. Ini ada tanggalnya, ada waktunya ya. Kemudian kita cari informasi penting lainnya. Nah, cari informasi penting dari teks tersebut adalah beberapa wilayah atau daerah di Indonesia tengah mengalami cuaca ekstrim. Salah satunya yaitu Jakarta ya, yang akan masuk ke dalam daftar daerah yang rawan mengalami banjir ya. Di sini Jakarta juga sudah diberikan sudah siap siaga untuk menghadapi banjir bandang yang akan terjadi. Di sini informasi pentingnya sudah kita dapat, kemudian fakta-fakta yang menunjukkan bahwa ini teks non fiksi sudah kita dapat, dan ini merupakan contoh teks non fiksi berupa teks berita. Hari ini kita anak-anak semuanya mengerjakan latihan 1 dan 2 halaman 46-47 ya di buku modul ya. Untuk latihan 1 itu langsung dikerjakan di modul, latihan 2 di modul juga. Untuk latihan 2 keterampilan ya, silahkan membuat salah satu teks non fiksi, contoh teks non fiksi, mau biografi, berita, tulisan ilmiah, pilih salah satu. Ya, misalkan mau berita, aku mau nyari berita di internet, ditulis di situ boleh. Mau membuat biografi diri sendiri juga boleh.
Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.